Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara dengan NIM 19014161 dari kelas 4D PGSD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen tes yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS evaluasi pembelajaran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian. Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Nah, instrumen ini ada instrumen tes dan instrumen non-tes. Tes adalah suatu penilaian yang merupakan alat ukur pengumpulan data yang mendorong peserta didik memberikan penampilan maksimal. Nah, tes sebagai instrumen penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada peserta didik untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan atau tes lisan, dalam bentuk tulis atau tes tulis, dan dalam bentuk perbuatan atau tes tindakan. Nah, tes ini dibagi menjadi tes subjektif dan objektif. Hasil belajar menurut Bloom ada 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, yang pertama ada instrumen tes ranah kognitif pada tingkatan C4. Untuk kelas 4, semester 2, tema 7, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, indikatornya mengidentifikasi macam-macam magnet dan sifatnya. Adapun butir soal yang pertama pada gambar benda di samping. Jenis magnet yang digunakan adalah magnet. Nah, pada soal ini, pada tingkatan C4, saya menggunakan tes berbentuk pilihan ganda. Di sini, siswa disuruh untuk menganalisis, di mana ini merupakan ranah kognitif pada tingkatan C4, yaitu menganalisis magnet yang digunakan pada gambar ini, pada gambar di samping. Selanjutnya, untuk butir soal nomor 2, arti simbol X, Y, dan Z pada gambar magnet di samping berturut-turut adalah sama juga. Di sini saya menggunakan tes berbentuk pilihan ganda, di mana ini merupakan tingkatannya C4, yaitu menelaah. Siswa disuruh menelaah gambar magnet yang di samping ini secara berturut-turut. Selanjutnya, soal 3. Pada gambar di atas menunjukkan 3 buah magnet batang jika C kutub utara dan B dengan C tarik-menarik, serta D dengan E tolak-menolak, sehingga jenis kutub magnet pada A dan F adalah, nah di sini juga sama, saya menggunakan soal tes pilihan ganda. Di sini termasuk ke dalam tingkatan C4, ranah kognitif, yaitu menganalisis. Siswa disuruh untuk menganalisis 3 buah batang magnet ini. Jika C kutub utara dan B dengan C tarik-menarik, serta D dengan E tolak-menolak, sehingga kutub magnet A dan F adalah. Nah, selanjutnya, indikator pada kognitif C4 mengidentifikasi perbedaan bentuk masing-masing magnet. Di sini juga sama, ada sebuah soal dalam bentuk gambar, di mana pertanyaannya pasangan antara gambar, nama, dan contoh dalam pemanfaatannya pada gambar di samping adalah yang benar, tetapi kecuali nomor. Di sini juga sama, termasuk ke dalam tingkatan C4, di mana siswa disuruh untuk menganalisis pasangan yang benar, tetapi soalnya yaitu kecuali. Selanjutnya, ranah kognitif C5. Di sini saya menggunakan kelas 6, semester 1, tema 7, subtema 1, muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, indikator mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Butir soal yang pertama yaitu buatlah kesimpulan mengenai penerapan dari Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan ranah kognitif pada tingkatan C5, di mana siswa
diminta untuk menyimpulkan penerapan dari Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada kelas 6 semester 1 tema 5 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia indikator mengidentifikasi tujuan formulir. Butir soalnya yaitu mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengiriman dan penerima barang pada formulir pengiriman barang. Ini merupakan soal uraian berbentuk esai di mana pada tingkatan ranah kognitif tingkat C5 siswa disuruh untuk menilai mengapa kita harus mencantumkan nomor telepon pengiriman dan penerima barang pada formulir pengiriman barang. Selanjutnya pada ranah kognitif C6. Pada kelas 5 semester 1 tema 2 subtema 1 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial indikatornya menyimpulkan perubahan alam yang disebabkan oleh perilaku manusia. Yang pertama butir soalnya buatlah kesimpulan dampak yang disebabkan oleh manusia dari pencemaran lingkungan bagi ekosistem bumi. Ini merupakan bentuk soal ranah kognitif pada tingkatan C6 di mana siswa diminta untuk menyimpulkan dampak yang disebabkan dari manusia dari pencemaran lingkungan bagi ekosistem bumi. Selanjutnya, pada kelas 4 semester 1 tema 3 subtema 3 muatan pelajarannya ilmu pengetahuan alam indikator mengidentifikasi pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam. Butir soalnya, berikanlah upaya yang harus dilakukan manusia agar sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari. Sama, ini juga merupakan contoh tes dalam bentuk uraian, soal uraian atau esai, di mana tingkatannya yaitu C6. Siswa diminta untuk menanggulangi upaya yang harus dilakukan manusia agar sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari. Selanjutnya adalah ranah afektif. Pada kelas 6 semester 1 tema 7 subtema 1 muatan pelajarannya pendidikan kewarganegaraan indikator penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun butir soalnya tuliskanlah penerapan nilai-nilai Pancasila yang telah Anda lakukan hari ini. Ranah afektif adalah yaitu ranah pada sikap peserta didik. Selanjutnya, pada ranah fisikomotorik atau ranah keterampilan. Pada kelas 6 semester 1 tema 4 subtema 2 muatan pelajaran seni budaya dan prakarya indikatornya membuat brosur berdasarkan langkah-langkah yang telah ditentukan. Adapun butir soalnya di sini saya menyuruh peserta didik untuk mempraktekkan dan buatlah brosur tentang kebudayaan di tempat tinggalmu. Nah, itu saja instrumen tes yang telah saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.